Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Ayu Pratiwi dari D3 Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih membuat ilmu pengetahuan dan teknologi juga terus mengalami perkembangan. Semakin maju dan berkembangnya iptek membuat manusia semakin berpikir dan bertindak inovatif dan kreatif dalam mengembangkan segala hal di sekitar lingkungan kehidupan mereka. Selain mengembangkan teknologi canggih, manusia terus mengembangkan bermacam-macam kosakata dalam bidang ilmu bahasa yang tidak sesuai dengan aturan dalam ilmu kebahasaan. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa di dunia yang mengalami banyak perubahan kosakata baru dalam ilmu kebahasaan yang tidak sesuai dengan aturan dalam tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika dulu bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa asing seperti bahasa Melayu, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, dan lain-lainnya. Di zaman sekarang ini, banyak bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa-bahasa gaul yang diciptakan oleh para remaja-remaja dalam lingkungan pergaulan mereka. Contoh bahasa gaul tersebut adalah seperti kata aku diganti dengan gue, kata kamu diganti dengan kata lo, memanggil ayah dengan sebutan bokap, dan memanggil ibu dengan sebutan nyokap, dan lain sebagainya. Banyak orang di Indonesia yang tidak menggunakan kosakata yang baik dalam berbicara. Jika mereka menggunakan bahasa yang sangat baku untuk berbicara dengan teman, mereka akan diejek bahwa mereka tidak gaul, norak, dan kampungan. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa yang formal dan baku ketika mereka berbicara kepada orang yang lebih tua, seperti orang tua, dosen, guru, dan lainnya. Bahasa gaul sudah mulai berkembang pesat di lingkungan sosial masyarakat. Hal ini dapat membuat bahasa Indonesia semakin tergerus oleh perkembangan zaman yang semakin pesat perkembangannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manusia memerlukan bahasa sebagai alat berkomunikasi antar sesama manusia. Bahasa adalah alat komunikasi sosial yang sangat penting yang dapat digunakan oleh seluruh manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan hubungan sosial antar masyarakat dari berbagai daerah dan negara. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang mempersatukan banyak daerah, suku, budaya, ras, dan agama di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah yang berkembang di seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan negara Indonesia memerlukan satu bahasa untuk mempersatukan banyak daerah, suku, agama, ras, dan agama yang berada di Indonesia. Bahasa Indonesia secara resmi diumumkan sebagai Bahasa Nasional Negara Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa muncul dari kebudayaan dan adat istiadat setempat, kemudian dituangkan menjadi alat komunikasi verbal dan biasa kita sebut sebagai bahasa. Artinya, ketika seseorang menggunakan sebuah bahasa dengan baik dan benar, maka secara tidak langsung kita akan mengenali dari mana mereka berasal. Meskipun belum tentu orang tersebut benar-benar berasal dari daerah tersebut. Pada saat ini, karena kemajuan teknologi dan informasi, mempelajari bahasa asing merupakan hal yang lumrah dan sangat mudah untuk dilakukan. Bahkan, saat ini kita bisa berkomunikasi dengan orang asing yang berasal dari negara lain dengan mudah melakukan platform media sosial. Kemudahan mempelajari bahasa asing memiliki banyak manfaat. Selain dapat menambah relasi dan wawasan, mempelajari bahasa asing dapat menambah nilai guna seseorang. Orang yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menerima beasiswa di luar negeri jika dibandingkan dengan orang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Oleh karena itu, mempelajari bahasa asing merupakan hal yang sangat penting.
Meskipun mempelajari bahasa asing memiliki banyak manfaat, akan tetapi, jika kita tidak menyikapi hal tersebut dengan benar, maka dapat menjadi ancaman bagi bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Pada era saat ini, banyak generasi muda Indonesia yang berbondong-bondong untuk mempelajari bahasa asing dengan berbagai latar belakang. Ada yang beralaskan pendidikan, pekerjaan, politik, dan tidak jarang mereka mempelajari bahasa asing hanya karena mengikuti tren saja. Penggunaan bahasa Indonesia saat ini sudah sangat jauh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak jarang generasi muda banyak yang mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dan tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal tersebut tentu sangat mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pelencengan berbahasa ini juga akan mempengaruhi kualitas berbahasa generasi seterusnya. Oleh karena itu, untuk menyikapi pelencengan-pelencengan tersebut, dibutuhkan kontribusi generasi muda Indonesia untuk turut andil melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, guna menjaga eksistensi bahasa Indonesia untuk generasi berikutnya. Lalu, bagaimana peran mahasiswa dalam menyikapi hal ini? Peran mahasiswa untuk melestarikan eksistensi bahasa Indonesia sangatlah banyak. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita sebagai mahasiswa dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dengan mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan di perpustakaan, internet, dan bertanya kepada orang yang mengerti tentang ilmu bahasa Indonesia. Dengan begitu kita dapat memahami, mengerti, dan mendalami makna sejarah terbentuknya bahasa Indonesia. Dengan kita mengerti sejarah bahasa Indonesia, kita lebih bisa menghargai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kita dapat meningkatkan minat baca. Rajin membaca adalah cara paling sukses yang dapat dilakukan seseorang agar orang tersebut dapat menjadi cerdas dan pintar untuk mengetahui segala macam informasi dengan mudah. Rajin membaca buku bahasa Indonesia dapat membuat seseorang dapat mengetahui banyak kosakata, tata bahasa, dan penggunaan tanda baca yang tepat dalam bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ketika berkomunikasi dengan orang lain baik di wilayah kampus maupun di luar kampus. Dan yang keempat, memperkenalkan bahasa Indonesia yang benar kepada dunia internasional agar bahasa Indonesia dapat menyamai kedudukan bahasa asing di luar negeri seperti bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain-lainnya. Cara yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional yaitu mengikuti acara-acara internasional tentang pameran budaya dan bahasa Indonesia. Menulis berbagai macam informasi dengan menggunakan bahasa baku dan aturan penulisan di dalam ilmu bahasa Indonesia di berbagai media sosial seperti contohnya membuat sebuah blog. Dan yang kelima, mengikuti acara perlombaan, seminar, dan pelatihan mengenai bidang ilmu bahasa Indonesia. Yang keenam, menyuarakan pendapat baik secara langsung maupun melalui platform media sosial tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketujuh, mencontohkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada generasi-generasi berikutnya. Yang terakhir, membentuk komunitas cinta bahasa Indonesia. Selain itu, masih banyak peran pemuda dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Bahkan pihak kampus juga dapat turut andil dalam hal ini. Misalnya dengan membuat kebijakan tentang kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ketika berada di wilayah kampus. Dan memunculkan program bahasa menjadi program KKN yang bertujuan untuk mengajarkan dan mensosialisasikan bahasa Indonesia ke daerah pelosok desa. Dengan adanya kontribusi dari mahasiswa sebagai generasi muda,
Diharapkan eksistensi bahasa Indonesia dan kualitas berbahasa generasi berikutnya akan selalu terjaga. Mengingat bahwa peran bahasa adalah sebagai identitas bangsa. Oleh karena itu, sebagai generasi muda Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap terjaga selamanya, tidak tergerus perkembangan zaman yang semakin banyak dan canggih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.